endometrium yang tipis ya, thin unresponsive endometrium atau yang sering kita kenal sebagai thin refractory endometrium. Ya, bagaimana kita mengatasi masalah ini? How thin is too thin? Ya, meskipun banyak kontroversial isu, tetapi banyak orang menyampaikan evidence bahwa kebanyakan kehamilan itu terjadi bila ketebalan endometrium itu kurang lebih atau 8 mm at least ya. Dan kalau kita lihat ya, paling banyak penyebab kegagalan kehamilan terutama adalah pada tingkat endometrium atau reseptivitas endometrium. Oleh karena itu sering disebutkan endometrium yang tipis adalah bila endometriumnya di bawah 8 mm pada fase luteal media. Ya, inadequate. Walaupun kalau ditanya definisinya ya, orang selalu sulit juga menjelaskan. Ya, thin endometrium should be defined adalah ketebalan endometrium di mana embrio tidak bisa menempel. Karena tadi ada yang 6 mili dia bisa nempel, ada yang 7 mili dia bisa nempel, ada yang tidak ada endometrium dia bisa nempel. Contohnya adalah di lapisan mukosa tuba fallopiae pada ectopic pregnancy atau bahkan di omentum pada abdominal pregnancy. Oleh karena itu ya banyak silang pendapat terkait ketebalan endometrium. Tetapi ada beberapa poin yang sangat penting ya, yaitu faktor penyebab yang kerusakan endometrium terjadi terutama pada Asherman, yakni trauma, infeksi, ya kemudian thin endometrium ya karena endometritis TB ya selain peleketan, dan ini penyebabnya juga kuretage ya dan lain-lain. Kita lihat hysteroscopic surgery, tentu ini adalah salah satu modalitas untuk mengatasi kasus kerusakan endometrium pada Asherman syndrome. Patofisiologi thin endometrium tadi sudah saya sampaikan bisa terjadi karena provoked adhesion, endometrial destruction, terutama akibat tindakan kita kuretase atau tindakan kita dalam melakukan reseksi mioma submukosum. Hati-hati, terutama mioma submukosum yang cukup besar tipe 0 atau reseksi hiperplasia endometrium, hati-hati juga. Kemudian pengaruh dari sisi Cloven citrat, pengaruh dari prolong progesteron terapi, ya ini yang sangat mungkin mengganggu thin endometrium, menyebabkan endometrium tipis, terutama mengganggu subendometrial blood flow. Treatmentnya hormonal manipulation, estrogen sudah hampir pasti, ini yang banyak kita lakukan. Kemudian improving perfusi endometrium, semua sudah dilakukan ini, tapi hasilnya belum ada yang maksimal ya. Pentoxifilin, sildenafil, GCSF, low dose aspirin, termasuk juga mesenchymal stem cell dan PRP. Nanti kita akan lihat hasilnya bagaimana. Ya, endometrium yang tipis ya selain mengakibatkan lower implantation rate dan juga pregnancy rate, dia juga mengakibatkan higher incidence of preterm birth, low birth weight dan miscarriage tentunya ya. Ini sangat jelas bisa kita lihat karena endometrium yang tidak baik, tentu trofoblast, invasi trofoblast akan terganggu ya, dan perfusinya juga akan terganggu, tentu bisa mengakibatkan IUDR, severe preeclampsia dan lain-lain. Ada 3 cara ya bagaimana kita melakukan strategi ya, terutama untuk dalam transfer embrio untuk mengatasi kasus-kasus endometrium. Ya kalau kita lihat di sini ya pada follicular phase ya banyak orang melakukan misalkan penyuntikan HCG ya, ini sebelum ovum pick up ya, kemudian melakukan GCSF ya, bukan GCSF ya, HCG dosis rendah juga bisa memperbaiki perfusi endometrium. PRP ya pada follicular phase ini orang melakukan ya option thin endometrium before embryo transfer. Dan kalau dilihat lagi ini propose strategi ini pada fresh ya, orang melakukan GCSF infusion, sildenafil, kadang-kadang vaginal tablet. Pada frozen embryo transfer, estradiol administration, kemudian tadi sudah saya sampaikan PRP
aspirin, GCSF infusion, dan ini adalah unclear effect ya, light purple. Kalau yang ini low to moderate evidence, kemudian kalau yang ini no evidence ya, or no benefit ya, aspirin. Jadi platelet rich plasma ini masih unclear effect ya. Kemudian juga cell based therapy pada thin endometrium, terutama adalah dengan menggunakan stem cells ya. Menggunakan stem cells ya, kita ada vehicles ya, sehingga diharapkan nanti stem cell dengan scaffold ya, stem cell akan membantu regenerasi jaringan setelah pelekatannya dibuka ya. Kemudian dengan scaffold tertentu bisa menggunakan balon kateter ya sebagai kendaraan, kemudian kita masukkan ke dalam intrauterine. PRP saya kira ini sudah sangat populer ya di berbagai bidang, termasuk di dalam bidang reproductive medicine. Hanya memang problemnya konsentrasi dan berapa lama ya, sentrifugasinya berapa lama dilakukan dan berapa gravitasinya. Standarisasi dari preparation method ini jadi masalah. Kitnya commercially available dan sangat bervariasi, sehingga harusnya ketika kita akan melakukan PRP kita hitung berapa plateletnya. Jadi dalam 1 cc sebelum kita melakukan injek ke dalam uterus atau endometrium. Berbagai evidence sudah cukup banyak, saya kira post intervention rata-rata membaik ya studinya, walaupun RCT hanya ada dua, mohon maaf. Cohort, yang lain cohort, ada juga retrospektif ya study ya, terkait dengan PRP and thin endometrium. Ini studi melihat bagaimana peran autologous PRP pada kasus RIF, thin endometrium atau both RIF dan thin endometrium. Protokolnya standar, biasanya ini dengan estrogen priming, lamanya primingnya antara 10 sampai 15 hari, sampai liningnya 7 mili. Kalau sudah 7 mili liningnya, kemudian dengan tomcat kateter atau kateter inseminasi yang lainnya, genetik pun bisa ya, dimasukkan PRP ya, kemudian diukur kembali 3-4 hari kemudian, dan kalau dianggap belum mencapai target dilakukan second infusion of PRP intrauterine. Setelah dianggap cukup endometrial thickness-nya, baru diberikan vaginal progesterone atau intramuscular progesterone water base ya, atau orally dextrose selama 5 hari, kemudian baru dilakukan embryo transfer seperti biasa. Ya, ini karakteristik studi tadi, pasiennya tidak ada perbedaan, ini thin endometrium, ini RIF, ini kombinasi RIF dan thin endometrium. Ya, sebagian ini Asherman syndrome, kemudian karena fibroid ya, penyebabnya advanced reproductive age. Kemudian kita lihat ya, the number of cycle with patient receive 1 or more intrauterine. Kita lihat ini kebanyakan adalah 1 dan 2 ya. Ini yang TE, ini RIF, dan ini RIF dan TE. Sebagian kecil ada yang 3, bahkan lebih dari 3 kali dalam 1 siklus untuk pemberian intrauterine PRP. Dan bagaimana endometrial thickness ya, in response after PRP treatment. Ini before first PRP, ini pada kasus ya, the thin endometrium ya, pasien A ya, kemudian ini RIF dan TE ya, after final PRP dia membaik ya. Ini pasien RIF, ini pasien thin endometrium ya. Jadi ketiga kelompok pasien ini kedua-duanya sama-sama membaik untuk endometrial thickness-nya setelah mendapatkan intrauterine PRP atau autologous PRP. Bagaimana dengan embryo transfer outcome? Ya, kalau kita lihat clinical pregnancy, ini PRP cycle ya, previous cycle 10%, ini 29% ya. Artinya 1,26 walaupun confidence intervalnya menyeberangi angka 1 ya. Tetapi kalau dilihat live birth ya, ini 3 ya, ini 0. Ya, artinya PRP meningkatkan live birth ya, pregnancy rate dan live birth di 3 kelompok ya. Thin endometrium ya, ini thin endometrium jelas dia baik. Kemudian RIF dia juga baik. Ini RIF dan thin endometrium ya. Jadi di 3 kelompok, tiga-tiganya membaik, meningkatkan clinical pregnancy dan juga meningkatkan live birth rate. Bagaimana dengan stem cells? Ya, ini stem cells ya, stem cells relatif ketinggalan ya, jumlah studinya dibandingkan PRP, karena stem cell tentu lebih mahal ya, jumlah selnya jutaan dan harganya juga lebih mahal.
ya sehingga sekarang stem cell terlihat lebih ketinggalan dibandingkan dengan PRP khusus untuk regeneratif human endometrium. Ya ini berbagai macam jenis stem cell ya, bone marrow yang paling banyak kita menggunakan mesenchymal stem cell ya di post tissue maupun kalau di center kita dari cord blood dari umbilical cord ya, tali pusat ya. Ini prosesnya intrauterine injection bisa dilakukan dengan hysteroscopy. Kadang-kadang kita melakukan hysteroscopy kemudian subendometrial injection dengan jarum foku ya. Atau kita menggunakan scaffold yang kita sebut sebagai uterofix ya. Kemudian dinilai 2-3 minggu pasca pemberian PRP maupun pasca pemberian stem cell ya. Ini saya kira bagaimana stem cell menekan inflamasi juga dan sekaligus memperbaiki proses regenerasi dari endometrium yang pada kasus-kasus thin refractory endometrium. Kemudian izin kami melaporkan kasus-kasus thin endometrium dan history of IVF failure. Ini ada ya 300 pasien yang kita bagi 2 kelompok. Ya, satu kelompok mendapatkan PRP intrauterine. Ya, ini adalah yang kelompok kontrol tidak mendapatkan PRP. Saya kira lama infertilitasnya juga hampir sama. Ya, penyebabnya juga sama. Ini primary infertility semuanya hampir tidak ada perbedaan, usianya pun demikian. Ya. Kemudian kita lihat sebagian besar mendapatkan tablet, ya sebagian kecil baru estrogennya dengan estradiol gel, ya estrogel. Ya ini karena estrogel relatif lebih baru akhir-akhir ini. Kemudian total dosisnya sebelum pemberian progesteron, durationnya rata-rata 13 hari, endometrial liningnya ya 8,2 yang 4 sampai 13, ada juga yang tidak respons ya. Endometrial lining pada saat IT antara 7 sampai 15 ya. Sedapat mungkin kita mencapai target yang 7 sampai 8. Kebanyakan kita satu kali, ya ada 30% mungkin yang 2 kali pemberian PRP. Kemudian jumlah embrion ditransfer sama ya 1, 2, kebanyakan 1 dan 2 70-80%. Kemudian day 5 sekitar 60% di kedua kelompok ya. Kemudian kita bandingkan pregnancy rate-nya ya rata-rata ya 40% yang PRP, yang kontrol 30%. Ya, yang PRP ini adalah kelompok yang di kasus kita adalah yang thin endometrium dan history of IVF failure. Jadi dengan intrauterine PRP infusion ya kita bisa meningkatkan success rate pada kasus-kasus history of IVF failure dan juga kasus-kasus dengan thin refractory endometrium. Biasanya kita sampai 2 atau 3 kali. Berikutnya juga ini adalah new device yang sudah kita publish sekarang, commercially available, namanya adalah Uterofix. Ya, Uterofix ya, yang kita gunakan untuk sebagai jembatan memasang amnion ya ke dalam intrauterine, ke dalam kafumutri pada kasus-kasus thin endometrium. Ini studi kita ya, kita sudah membuktikan pertama bahwa ini adalah gambaran kelompok pasien yang normal, ini adalah gambaran endometrium yang thin ya. Tampak memang kelompok yang thin endometrium jauh lebih sedikit ya, jumlah healthy endometriumnya, jumlah selnya. Ya, kemudian nah ini adalah Uterofix. Ini adalah device ya, womb patch namanya. Nama dagangnya Uterofix, kita sudah daftarkan, sudah dijual sekarang. Commercial available, teman-teman bisa beli. Saya sudah pasang ini sampai di Chennai ya. Chennai kita sudah pasang langsung di pasien India waktu itu. Saya melakukan demonstrasi di kamar operasi di Chennai selama sebanyak 5 pasien dengan Asherman dan juga endometritis TB ya. Habis hysteroscopy dia lakukan idiocyolysis, kemudian kita pasang ini Uterofix ya, ini balonnya sangat kecil, ini sudah kita buat sedemikian rupa, ini bekerjasama dengan Cina ya, dengan Indonesia belum ada yang bisa buat ini ya dengan sangat mudah. Jadi ini adalah di lab kita siapkan amnion ini kita tempel ya di balon ini, tempel di ujung balon ini, kemudian dikembangkan dan ini ada benangnya nanti ya, ada loop di sini. Jadi kita sudah pasang ke dalam uterus, kemudian dikembangkan, tinggal ditarik, maka amnionnya akan nempel dan itu akan balonnya akan berkembang ke dalam uterus ya. Ini sudah didesain ya, 10 French ukurannya, silikon medical grade, dikultur, tidak ada infeksi, tidak ada kontaminan ya. Kita sudah membuktikan Uterofix ini. Ini prosesnya
Ini adalah ketika di ujung Utrofix sudah ada fresh amnion, freeze ya, dibekukan. Ya, kita menggunakan frozen amnion membrane, frozen amniotic membrane yang kita simpan. Kemudian dia akan memberikan ini kepada kita di klinik, dipasang di imeri. Ya. Kemudian ini, ada ujung ini amniotic membrane. Kemudian kita masukkan ke dalam intrauterine, dikembangkan balonnya paling banyak 1,5 sampai 2 cc saja. Kemudian ditarik benangnya di ujung sehingga sudah seperti lasso, amnion akan terikat tepat di ujung balon ini. Sehingga selaput amnion akan menempel mengelilingi balon dan akan mengurangi adesi. Mencegah adesi sekaligus dia akan membantu regenerasi endometrium. Pada beberapa kasus yang gagal kita mengkombinasikan dengan sel-sel endometrium dan juga kita mengkombinasikan dengan endometrial stem cell. Ya ini nanti sayang saya tidak bisa menunjukkan datanya karena waktu ya. Tetapi ini yang kita tunjukkan ya selama 7 hari ya. Kemudian hasilnya cukup baik ya, hasilnya cukup baik. Ya ini adalah gambaran pertama ya, ini pasien-pasien Asherman yang luar biasa. Tidak ada sama sekali toraknya ya, epitel torak bersilia nggak ada, ya rusak ya. Glandnya rusak ya. Nah ini setelah yang pemasangan amnion pertama Utrofix dengan amnion saja. Jadi setelah yang ketiga Utrofix dengan amnion dan dengan sel-sel endometrium culture. Kita lihat tuh mulai ada bentuknya, mulai ada kelihatan epitel toraksnya, dan pasien yang tadinya amenorrhea karena endometritis TB derajat berat ya, amenorrhea 3 tahun 5 tahun dia bisa menstruasi spontan. Ya, menstruasi spontan beberapa sudah mulai ada yang hamil kalau dia bukan derajat berat. Tapi kalau derajat berat sudah ada klasifikasi, kita belum berhasil hamil, belum berhasil kita tanam ke embrio, dia ketebalan endometrium maksimal 5 mili, masih ada klasifikasi, dia masih belum berhasil hamil. Tetapi menstruasinya sudah reguler. Ya biasanya kita sudah pasang Utrofix bisa 2-3 kali, bahkan lebih sampai 6 kali ya, untuk memperbaiki kasus-kasus yang sangat berat ya. Ini saya kira, dan ini kita sudah publish ya, tahun lalu papernya. Dan alatnya juga sudah mulai kita jual, sudah cukup banyak ya. Terutama kita banyak dipesan oleh teman-teman dari India karena angka endometritis TB di India sangat-sangat tinggi. Oke, itu sedikit tentang endometritis, sedikit tentang coenzim Q10 ya, ini karena ada sponsor coenzim Q10. Ini juga penelitian kita, Dr. Mani Manes di disertasinya. Tadi Dr. Mila menyampaikan tentang ROS. Ya pada kasus-kasus POI ya ROS-nya tinggi, jadi penggunaan coenzim Q10 dosis tinggi ya 600 mg itu bisa menekan ROS, memperbaiki fungsi mitokondria. Ya di studi sudah kita lakukan ya pada in vivo. Ini in vivo ini bersama Dr. Mila ya, kita membuat model ya, dengan platinum base ya, mencit tikus ya. Kita buat dia menjadi diminished ovarian reserve ya. Ini kelompok Poseidon grup 1 dan grup 1, 2, 3 dan 4, ini grup 1 dan 3, ini grup 2 dan 4 ya, yang usianya tua ya. Kita berikan DHA dan coenzim Q10 atau kombinasinya. Ya, kita lihat ya setelah dengan coenzim Q10 ya ini akan membaik mitokondria ya, daya mitokondria akan membaik ya dengan pemberian coenzim Q10. Demikian pula dengan jumlah folikel ya, jumlah folikelnya number of oocyte, dia akan membaik dengan pemberian coenzim Q10 dibandingkan kontrol. Kontrolnya adalah responder. Ini. Jadi ini membuktikan bahwa coenzim Q10 adalah antioksidan yang sangat kuat, terutama kalau kita berikan dalam dosis yang sangat tinggi, dan itu bisa memperbaiki kasus-kasus responder, menekan ROS dan memperbaiki jumlah daya mitokondria dan juga jumlah oocyte. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Ya pada kasus-kasus ya, perlekatan tin refraktori endometrium ya, kita tahu bahwa PRP salah satu modalitas yang cukup baik ya, kita sudah membuktikan secara klinis maupun secara in vivo dan in vitro ya, tin refraktori endometrium ya dengan intrauterine PRP. Dan kalau lebih berat lagi kita punya Utrofix ya, ada medical device yang untuk sebagai jembatan untuk menghantar pemasangan intra-amniotic membrane, intrauterine amniotic membrane yang akan sangat membantu regenerasi endometrium pada kasus-kasus tin refraktori endometrium maupun kasus-kasus endometritis TB.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.